Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri. Untuk episode malam ini Minggu 29 Agustus 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode malam ini kita pun akan disuguhkan dengan momen-momen yang semakin seru lagi untuk kita tonton. Lalu di episode selanjutnya terlihat Lula diantarin oleh Pasha ke rumahnya Pak Arman. Pas sampai ke rumahnya Pak Arman sangat geram banget kepada Pasha. Lalu Pak Arman juga dia ngomong sama Pasha, kenapa kamu kesini lagi? Lalu Pasha juga dia ngomong ke Pak Arman, tapi Pak Arman menjawab dia akan menghajarnya Pasha, tapi dengan sigap Budiana memegang tangan suaminya. Lalu Lula juga dia ngomong sama Pasha, sudahlah Mas Pasha pergi, jangan mengharapkan cinta saya lagi karena Mas Pasha sudah punya tunangan, kata Lula sambil pergi meninggalkan Pasha. Lalu Pasha juga mau mengejar Lula, tapi Pak Arman mencegahnya dan dia juga mengusir Pasha dari rumahnya. Lalu Pak Arman sambil ngomong kepada Pasha, Pasha juga pergi, dan pas Pasha pergi Pak Arman ngomong, kalau kamu jadi laki-laki sejati kamu harus tepatin janji kamu, kata Pak Arman kepada Pasha. Lalu di sisi lain terlihat di acaranya kliennya Pak Fajar. Di sini Pak Geri sangat suka dengan acara dan dia sangat senang dengan desain-desainnya Nana sama Dewa. Dan Pak Geri juga dia akan mengasihkan bonus kepada Dewa dan Nana, tapi belum dikasih tahu kepada Dewa dan Nana. Lalu di sini Dewa juga dikasih teleponnya sama kliennya Pak Fajar itu ya Pak Geri, dan Pak Geri juga dia untuk pergi lagi ke luar negeri. Di sini di sisi lain terlihat di rumahnya Neratu mengumpulkan Pasha, si Priska dan si Broko Kroni. Lalu Neratu ngomong sama Pasha, pokoknya kamu harus ada keputusan hari ini, saya mau tahu, kata Neratu. Kamu memilih kamu memilih Lula apa memilih Priska, kata Neratu kepada Pasha. Lalu Pasha juga melihat kepada si Priska. Lalu si Priska juga ngomong dalam batinnya, pokoknya Mas Pasha harus memilih saya, kata batinnya si Nurus Tunjung si Priska. Lalu di sini Pasha juga menjawab pertanyaan Neratu. Lalu Pasha juga ngomong, pokoknya saya akan memilih pergi dari rumah ini daripada saya ditekan terus, kata Pasha kepada Neratu. Neratu juga sangat terkejut dan kaget Pasha menjawab kayak gitu, dan Pasha juga pergi meninggalkan Neratu dan si Broko Kroni dan si Priska. Lalu Pasha juga pergi ke kamarnya dan dia juga memasukkan pakaiannya ke dalam koper. Lalu sudah beres memasukkan pakaian semuanya, dia juga ngomong sendiri di kamar, saya akan membuktikan dan akan menepati janji saya kepada Pak Arman, kata Pasha sambil dia ngomong. Dan dia juga pas mau dia pergi, tiba-tiba si Nurus Tunjung nyawa sudah ada di belakang. Lalu si Priska juga dia menghalangi Pasha supaya jangan pergi. Tapi jawaban Pasha dia malah membentak si Priska. Kita sudah tidak ada hubungan lagi, kita sudah putus sekarang, kata Pasha kepada si Priska, karena saya akan pergi dari rumah ini, sambil Pasha menunjuk-nunjuk ke mukanya si Priska. Lalu Pasha juga dia berangkat pergi meninggalkan rumahnya Neratu. Lalu di sisi lain terlihat si Nurus Tunjung si Priska juga si muka dua, dia juga mewek, dia juga sangat sedih karena ditinggalkan oleh Pasha. Lalu singkat cerita Pasha juga sampai ke rumahnya almarhum Bu Nawang. Di sini dia juga sambil duduk dan sambil memandang foto almarhum Bu Nawang. Dia juga sangat sedih sekali. Lalu di sisi lain terlihat di episode selanjutnya untuk bocoran nanti malam, terlihat Nana yang dapat bonus mobil mewah dari Pak Geri sama Fajar karena sudah membuat acaranya sebegitu meriah. Lalu di sini terlihat dia juga sangat mesra dan sangat romantis. Terlihat Nana juga sangat senang dan Dewa juga sangat gembira. Lalu keesok harinya Fajar juga mau ke rumahnya Nana karena ada klien baru. Tiba-tiba pas di depan pintu Pak Fajar pingsan di pelukan Nana.
Nana juga sangat kaget dan dia juga berteriak kepada Bu Farah dan suaminya yaitu Dewa. Lalu Dewa juga dengan sigap dia langsung mengambil Pak Fajar dan dia juga sambil ngomong dalam batinnya, kenapa Pak Fajar itu selalu nempel terus, ada apa-apa ke Nana, kata batinnya Dewa. Lalu Pak Fajar juga dibawa ke kamar untuk istirahat. Keesok harinya di sisi lain terlihat Pasha juga datang lagi menemui Lula, dan Lula juga dibawa ke suatu tempat untuk membuktikan bahwa Pasha benar-benar mencintai Lula dan Pasha juga melakukan hal ini. Lalu dengan sigap Lula juga dia mencegah Pasha supaya jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Singkat cerita, Pasha juga akan pergi ke rumahnya Pak Arman akan membuktikan apa yang dikatakan Pak Arman. Lalu keesok harinya di sisi lain di rumahnya Neratu, detik-detik kehancuran perusahaan Buana Corp karena si Bro Koko Kroni diangkat jadi CEO di Buana Corp. Lalu di sini si Priska juga sangat kaget dan si Bro Koko Kroni sangat senang sekali. Lalu di sisi lain keesok harinya si Priska sama si Nurus Tunjung si alias si Lilit Atel merencanakan kejahatannya untuk menyingkirkan si Bro Koko Kroni. Lalu di sisi lain keesok harinya di sini Dewa yang lagi membawa mobil barunya yaitu pemberian dari Pak Geri sama Pak Fajar, tiba-tiba ada yang menyalip yaitu mobil merah lagi. Dengan sigap Dewa juga mengerem mobilnya. Lalu Dewa juga sama Nana turun menghampiri mobil merah itu. Tiada lain yang bawa mobil merah itu adalah si Bro Koko Kroni. Lalu Dewa juga sangat geram banget kepada si Bro Koko Kroni. Lalu si Bro Koko Kroni ngomong kepada Dewa, saya cuma ngasih tahu kepada kamu Dewa, karena saya sekarang diangkat jadi CEO di perusahaan Buana Corp, kata si Bro Koko Kroni kepada Dewa. Dewa sangat kaget dan terkejut dan Nana juga sangat kaget mendengar omongan si Bro Koko Kroni, si buaya buntung akan jadi CEO di perusahaan Buana Corp. Lalu Nana juga dalam batinnya dia juga akan datang ke rumah Neratu akan membongkar rahasia besarnya si Bro Koko Kroni karena kasihan sama Neratu. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri sekaligus bocoran untuk nanti malam. Besar kemungkinan si Bro Koko Kroni juga akan dijebloskan ke penjara masa lalu Nana waktu menabrak Claudia. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo, lobati tara rajong, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.